Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam program Sarapan Rohani GKPP Galangning yang Abian Base, Rabu 24 Desember 2025. Bapak Ibu, sebelum kita akan mengawali segala aktivitas kita maupun pekerjaan kita pada pagi hari ini, baiklah kita boleh dikuatkan dengan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita membawanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai istirahat malam kami, hingga pada pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami tetap dalam keadaan selamat dan sehat. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan dan hari yang baru kami boleh nikmati pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan hati kami yang sungguh, kami boleh mendengar dan melakukan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh apa yang kami boleh sampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dengan baik. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 89 ayat yang ke-15 dan Yohanes 1 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian dari Mazmur 89 ayat yang ke-15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Mu, kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Bacaan yang kedua terambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu, dari dua ayat bacaan tadi dapat diambil tema dalam perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu kasih dan kebenaran yang menyapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang hakim pernah ditanya oleh seorang anak kecil, apakah Bapak tidak merasa sulit untuk bersikap adil ketika orang yang salah itu adalah sahabat Bapak sendiri? Sang hakim menjawab, memang sulit, tetapi hukum tetap harus ditegakkan. Namun setelah keputusan dijatuhkan, sebagai sahabat saya tetap akan menolongnya bangkit kembali. Hakim itu kemudian memberikan ilustrasi sederhana, adalah seorang anak yang jatuh dalam lumpur. Orang tuanya tidak hanya menegur, kamu salah, jangan main di situ, tetapi juga turun mengangkatnya, membersihkannya, lalu mengajarinya agar tidak mengulanginya. Kasih ini menunjukkan bagaimana keadilan tidak boleh dipisahkan dari kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang benar-benar adil, tetapi juga penuh kasih dan setia. Tahtanya bukan hanya simbol kuasa, melainkan tempat di mana kasih dan kebenaran berjalan beriringan. Tanpa kasih, keadilan bisa menjadi dingin dan menakutkan.
Tanpa keadilan, kasih bisa menjadi lembek dan tidak bermakna. Allah menghadirkan keduanya secara seimbang, dan puncak dari kasih dan kebenaran dinyatakannya dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Melalui Yesus Kristus, kasih Allah yang setia dan kebenaran Allah yang teguh bukan lagi hanya konsep, melainkan nyata hadir dalam kehidupan manusia. Yesus tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi juga mengulurkan kasih yang merangkul orang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup orang percaya pun dipanggil mencerminkan dua hal ini. Kita tidak boleh hanya menekankan kebenaran tanpa kasih, karena itu bisa melukai. Tetapi juga tidak boleh hanya memberi kasih tanpa kebenaran, karena itu bisa menjerumuskan. Dalam Yesus kita belajar menyatukan keduanya, kasih yang mengampuni sekaligus kebenaran yang menuntut. Kiranya setiap langkah hidup kita menjadi cermin kasih kebenaran Kristus, sehingga orang lain dapat melihat kemuliaan Allah melalui hidup kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh mendengar dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami boleh menjadi buah kebenaran dan menjadi saksi kebenaran-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa bagi setiap kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, apapun yang menjadi setiap tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan kami, biarlah Tuhan memberkati, buat kami berhasil dari setiap usaha maupun pekerjaan kami. Berkati kami setiap kehidupan kami Tuhan, apapun yang kami lakukan. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga setiap tutur kata kami boleh menjadi sukacita dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, biarlah setiap pergumulan kami yang kami hadapi dalam kehidupan kami, Engkau kiranya menguatkan kami, sehingga kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga bagi keluarga kami dimanapun berada Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami, biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berkati setiap pekerjaan maupun usaha mereka Tuhan, apapun yang mereka jalani, biarlah Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan memberikan setiap keluarga, kehidupan mereka selalu berkat yang berkelimpahan. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan dan menjauhkan dari segala penyakit apapun Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menjaga setiap langkah kehidupannya, apapun yang menjadi keperluan mereka Tuhan kiranya mencukupi. Jauhkan mereka dari setiap mara bahaya Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh karena sakit yang dialaminya. Kiranya Tuhan menjamah tubuhnya. Biarlah darah Yesus mengalir dari setiap organ tubuhnya, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan.
Biarlah setiap makanan minuman yang boleh dikonsumsinya Tuhan memberkati, sehingga menjadi kekuatan yang baru bagi tubuhnya. Obat-obatan yang mereka minum Tuhan, biarlah Tuhan memberkati sehingga boleh menjadi kesehatan bagi tubuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi tiap-tiap kategorial jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dalam pelayanan Tuhan kiranya memberkati. Apapun segala keperluannya mereka Tuhan, Tuhan mencukupi, sehingga sungguh nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa juga bagi Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Biarlah apa yang menjadi keperluan mereka dalam pelayanan dimanapun Tuhan, kiranya Tuhan juga mencukupi sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan sungguh dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi bangsa Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin yang ada Tuhan dari pusat sampai daerah. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, biarlah apa yang mereka lakukan biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Apapun yang menjadi setiap perjalanan hidup kami, biarlah tangan Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menolong kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya apapun Tuhan. Biarlah rencana Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.